Dan tidak ada dosa kecil kalau israf terus menerus jadi besar. La saghirata ma'al israf wa la kabirata ma'al istighfar. Apa israf tadi itu? Wa huwa an tadnuba thumma tatubu 'alal faur. Kau ini berdosa meskipun itu dosa kecil dan kau tidak langsung bertobat kepada Allah segera. Jadi mengentengkan cuma dosa ini, cuma harap, cuma bohong, cuma ghibah, ya. Tapi kalau ditumpuk akan menjadi besar. Wal wajib 'ala kulli mu'minin ayahtariza minal ma'asi saghairuha wa kabairuha. Wajib bagi setiap orang mukmin untuk menjaga dari perbuatan maksiat, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Kama yahtarizu minan niranil muhriqah, seperti dirinya menjaga dari api yang menyala. Wal miyahul mughriqah, atau air yang bisa menenggelamkan. Wasumumil qatilah, dan dari racun yang mematikan. Sebagaimana Nabi mengatakan, orang kalau berdosa hatinya tadi itu akan ada nuktatun sauda, hitam di hati. Kalau satu, kalau dua, hitamnya dua. Kalau berbuat 3 kali maksiat, hitamnya 3. Kalau setiap hari maksiat toh, dengan berbagai macam maksiat, akhirnya hati tadi menjadi hitam. Ketika tidak disembuhkan, tidak dijaga, tidak dihapus dengan taubat dan zikir, maka menjadi hati yang ron atau karat. Kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah hati kalian tadi itu berkarat atas apa yang kalian berbuat. Tetap gak diobati hati tadi itu. Akhirnya menjadi hati yang mati. Nah, kalau sudah hati mati, lam tanfa'ul mau'idhah, nggak manfaat mau'idhah buat apa? Ya. Kayak manusia kalau hidup itu ketusuk duri sakit, ketusuk jarum dikit, sakit. Kenapa? Karena hidup. Orang kalau hatinya hidup gitu, dengarkan ceramah, meskipun itu audionya bukan dia, tapi merasa tanah ini. Inna hadhihi tadhkirah, ini peringatan dari Allah. Ya. Ada orang ngomong, kena ke dia. Sampai dikatakan kalamun nas lisanul haq. Ucapan orang itu lisannya Allah yang Allah kirim kepada ente. Ya. Kadang ada orang begitu. Misalkan nih ada orang yang dikit-dikit kalau undangan minta tarif, karena undangan tuh Ustaz, ya wis 5 juta datang, kurang maaf. Nah, saat ini ceramah cuma 15 menit, berarti 2,5 juta. Akhirnya tanpa sengaja ada orang ngomong, Ustaz penjual agama, tapi nggak ke dia, tapi dia kenal. Jangan pernah mengatakan, oh tujuannya pulang. Lah, hadza kalamun nas lisanul haq. Ucapan orang itu bisa-bisa lisannya Allah, ucapan Allah yang dikirimkan buat ente. Inna hadhihi tadhkirah. Ini peringatan. Faman syaa'a dzakara, barang siapa yang ingin ambil peringatan tersebut. Itu kalau hatinya hidup, tapi kalau hatinya mati, jangan ketusuk duri. Seperti mayat kalau sudah mati dicincang pakai pedang, gak terasa. Tusuk gak terasa, mati kok. Orang kalau sudah hatinya mati itu gak bisa. Nasihati gak mempan. Ya. Oh yang nasihati Ustaz, tetap. Kalau turun malaikat turunkan suruh nasihati orang ini, gak mempan. Ya, khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hatinya. Ketika hati ditutup, wa ala samihim, gak ada orang gitu, gak mau. Sok suci Ustaz. Kalau nasihati anak, nasihati ente dulu, jangan sok suci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim. Ketika samihim ditutup adalah wa ala absarihim, ya insyaallah pandangannya tertutup. Biar ente bukan dai, dan ente manusia biasa. Lihat warahatul anbiya, para ulama manusia biasa, saking bisa baca kitab itu aja. Gitu. Terus gimana caranya ini? Orang kalau sudah hatinya mati gimana caranya?
Abu Bakar ini mengatakan al-qulubu thalatha. Hati itu 3. Qulubun hayyun wa qulubun ghafilun wa qulubun mayyit. Hati itu 3. Qulubun hayy, hati yang hidup. Sampai dikatakan sama Muhammad bin Abdul Al-Ajrus dalam kitabnya itu seakan-akan hatinya bersinar, bercahaya meskipun tidak terkena percikan api. Jadi tahu sumbu lampu yang dulu petromak itu ya, itu tanpa dikasih minyak pun hatinya nyala, walau dalam sesuatu ada. Lah hati yang hidup tadi ini kata beliau jadi al-qulub thalatha, qulubun hayyun wa qulubun ghafil wa qulubun mayyit. Fa amma qulubul hayy fa da'watuhu ila Allah bit tashwiq wa targhib. Orang kalau hatinya hidup itu cara dakwahnya kepada Allah kasih tashwiq. Apa tashwiq? Bikin rindu sama Allah. Ya, kayak ngisi di anak-anak majelisan, hatinya udah hidup ahli majelis. Ngisi di ibu-ibu pengajian, kasih fadilah-fadilah. Kasih bagaimana keutamaan-keutamaan ibadah. Jangan diancam, kasihan. Ngisi di orang-orang anak santri begini, kasih fadhil, kasih sanad keilmuan, kasih orang-orang cerita orang-orang yang sudah sukses, kasih tasbih, syauq kerinduan kepada Allah. Wa tarhib, kasih ajakan, ayo kepada Allah luas ya. Ente ini kalau sudah kullu muyassarun lima khuliqa lahu, orang itu dipermudah bagaimana dia diciptakan. Orang seperti itu meninggal yang sudah khotimah. Itu gitu sudah. Karena hatinya hidup. Yang kedua, qulubun ghafil. Fada'watuhu ila Allah, adapun hati yang lalai, cara dakwah mereka adalah bitadzkir wa tanbih. Diingetin, dikasih peringatan. Tapi hati-hati loh. Ente maksiat lagi, hati-hati loh. Tiba-tiba maksiat dicabut sama mukif. Berbuat maksiat ini harus hati-hati loh. Ente main slot lagi. Iya. Qimar, maisir, tak boleh. Bagaimana ancaman Allah? Harta nggak barokah. Kasih tadzkir. So, ente main perempuan lagi, hati-hati. Wala taqrabu zina. So, ente melanggar di bawah, hati-hati. Ada maafin hatinya. Jangan kasih rahmat, Masya Allah, tidak apa-apa, Allah ghafurur rahim. Oh iya, selama nyawa belum di kerongkongan, pintu tobat terbuka buat kita. Salah dakwah. Ya. Nah, terkadang kita ini diuji di masyarakat seperti itu, ketika ada orang ngundang ente, sedangkan dia adalah orang yang ghafil, dan ente ngasih fadilah, keliru. Ada contohnya diundang ceramah di lembaga kantor yang penuh dengan riba. Lalai nggak hatinya? Lalai tiap hari riba. Di bank kan, finance tiap hari itu riba. Dikasih fadilah, Masya Allah kerjaan barokah. Ya saya kerjaan itu tambah terjerumus. Sampai kan yang gini-gini sampai hati-hati. Setiap akad itu yang kullu qardin jarra naf'an, bahwa dari murid bahwa riba, ada utang piutang ambil manfaat itu riba, apalagi maliyah. Bagaimana dosanya riba? Sampein. Ustaz kalau disampaikan diundang lagi, Ustaz nggak apa-apa. Hatta bisyarahnya, uangnya belum tentu barokah. Ya, taruh uang yang orang-orang seperti itu memang kadang menggiurkan, uangnya baru semua ya, kayak lebaran gitu. Kalau uangnya orang desa kan lecet-lecet gitu kan ya. Tapi barokah yang itu, kadang-kadang begitu. Sampaiin hati-hati riba. Bagaimana Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj melihat butunuhum ka'amsalil jibal, perutnya seperti gunung. Yura dhahiruha min batiniha, dilihat dari luar kelihatan semua isinya. Tanya Nabi, man haula'i Jibril? Siapa itu Jibril? Hada akil riba, pemakan riba. Ingatkan laknat. Tapi dengan cara yang santun, jangan terus terkampung-kampung. Ini bahaya. Ya, salah masuk. Qala Allah Ta'ala wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Dia ada minta orang ini.
Kasih dulu manfaat majelis ilmu agama, halal haram, tak. Makanya orang pintar ceramah itu bukan gara-gara alim, bakat ngatur bahasa, bakat. Lah, bagi mereka yang hatinya ghafil. Yang ketiga, wa amma qulubul mayyit. Mayyit sudah. Ya, nggak manfaat sudah itu. Fada'watuhu ila Allah bil khaufi war raja. Maka cara dakwahnya takut-takuti. Jangan diingatkan lagi, takut-takuti. Tuh, hati-hati. Nggak mau dibilangi. Hatinya mati, maksiat terus, nggak sholat, ingat. Orang nggak sholat percuma kayak orang kafir. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Orang ninggalin sholat sengaja, kafir terang-terangan. Iya, ya untung Indonesia bukan hukum Islam. Kalau di Arab dipenggal kepala itu, dimasak jadi kuah kayak kepala kambing malahan ini. Takhwif, kasih takut. Setelah dia sadar, kasih roja. Kalau tobat gimana? Tobat. Babut tobat maftuha, ya. Pintu tobat terbuka. Ayo, ya wis kalau sukses tak tobat, ya cuma sekarang tobat. Ada qulubun mayyit. Wala yaqtalu dzam wala yaqsuduhu wala yatahaddath bihi qabla wuqu'ihi wala yafrah bihi ba'da al-wuqu'. Jangan memilih dosa, dosa kecil. Wala yaqsuduhu, jangan sengaja berdosa. Wala yatahaddath bihi, jangan diceritain. Mana ini dulu masuk kok, kita tahu sebelum masuk pondok pesantren mana kipana, radhiyallahu anni ya. Ini dulu kalau sudah minum satu cup habis. Ada apa cerita? Allah sudah tutup ya. Kita tahu dulu, katanya untuk urusan hari-hari nomor 1, ganteng-gantengnya anak ya. Masuk sekolahan teriak semua. Bujukan nur. Radhiyallahu anni. Ala tahaddath bi, buat apa cerita? Wala yafrah bihi ba'dal wuqu'. Jangan senang ketika berbuat tadi itu, apalagi ditulis ya, pacaran, masuk kafir normal ditulis Dinda, ya, love me, aku maksudnya 15 Mei 2025 tanda-tangan. Reva. Ya. Sampai dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma la yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari itu al-ard, bumi menceritakan kisahnya. Sahabat tanya, apa kisahnya bumi wahai Nabi? Kata Rasulullah, bumi akan bersaksi tentang perbuatan yang kalian lakukan dimanapun kalian pernah melakukan. Tidak usah ditulis Dinda, love me, kelak akan bersaksi. Tidak usah bilang anak kamu bangun untuk sini, kelak akan bersaksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbar, akan dikitakan semuanya. Fa idza waqa'a fihi kana al-wajib 'alaihi satruhu. Kalau misalkan terjerumus ke dalam kemaksiatan, wajib baginya tutup, jangan ngomong-ngomong, jangan bangga. Wa qarahatuhu, benci dengan maksiat tadi itu. Sampai ulama tasawuf mengatakan enggak ada dosa kecil. Enggak ada dosa kecil, yang ada dosa besar semua. Kenapa? Lihat yang didosai siapa. Kita tahu presiden kita Prabowo, ya. Nyubit Prabowo termasuk kriminal kecil apa besar? Pancung ini udah. Besar, cuma nyubit. Lihat yang dicubit siapa? Nyubit sohib kecil, nyubit presiden besar. Sekarang kita maksiat sampai di maksiat. Allah di maksiat. Wal mubadaratu bit taubati minhu fil hal, dan cepat-cepat bertaubat saat itu juga. Astagfirullahaladzim, istighfar kepada Allah. Wa 'alaika bi tajdidit taubah wal mubadarah biha fi kulli hin. Wajib bagi kalian untuk memperbaharui taubat dan bersegera bertaubat setiap saat. Fa inna dzunuba katsiratun, dosa itu besar. Wal 'abdu la yakhlu min dhahirihi wa batinihi min ma'asin 'adidah, Hamba itu enggak pernah kosong zahir batinnya dari maksiat yang bermacam-macam. Ya. Maksiat mata, maksiat lisan, kadang mata selamat, lisan enggak selamat.
lisan selamat, telinga dengerin hal yang nggak manfaat, macam-macam. Wa in hasanat halatuhu wastaqamat tariqatuhu wa damat ta'atuhu, meskipun keadaannya sudah baik, santri tetap wajib taubat kepada Allah. Jalannya sudah lurus, tetap taubat kepada Allah. Damat ta'atuhu, taatnya sudah terus. Sampai dikatakan ada makom hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Untuk abrar, makom abrar hasanah. Tapi untuk muqarrabin sayyi'ah. Makanya ketika ada satu nabi dari nabi yang diutus oleh Allah sempat melihat anjing yang pincang, terbersih dalam hatinya, ya Allah kasihan anjing ini, sudah hewan najis bukan Allah lagi pincang, ibaratnya nggak ada kebaikan di situ. Masya Allah, akhirnya sama Allah ditegur dan dikatakan apa yang terbersih di hatimu itu dosa. Makanya di hati. Kalau kita kan nggak gitu dosa. Tapi min bab hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Sampai ulama tasawuf itu lalainya mereka dari Allah dihitung dosa sama mereka. Jadi meskipun sudah santri, meskipun sudah ustaz, terlebih ustaz sama santri, jadi memperbanyak tobat kepada